Sahabat, segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab mengenai sepak terjang iblis memiliki makna, tidak saja bagi orang-orang yang hidup pada zaman nabi-nabi, melainkan juga bagi hidup kita yang hidup di zaman now. Bahkan sampai hari yang digambarkan di dalam kitab Wahyu sebagai zaman akhir, baca Wahyu 12 ayat 9. Artinya, kapan dan dimanapun, iblis sedang melakukan pekerjaannya tanpa henti, untuk mengelirukan manusia dan membuat manusia jatuh dalam dosa. Sepak terjang iblis ini, tak hanya bekerja atas diri nenek moyang kita yang pertama. Tuhan kita Yesus Kristus tak luput dari serangan tipu muslihat dan bujuk rayu iblis. Namun, Adam dan Hawa tak mampu menghadapi cobaan maupun godaan iblis, sedangkan Tuhan Yesus mampu menghadapi cobaan maupun godaan iblis tersebut. Baca Injil Matius 4 ayat 1-4. Di zaman now atau masa kini, kita pun banyak digoda dengan ini dan itu, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Artinya, segala kebutuhan hidup dari yang paling sederhana hingga ke yang penuh sensasi. Sadar atau tidak, cobaan atau godaan itu bisa datang dalam wujud apapun, berupa hawa nafsu kebutuhan jasmani, obat-obatan terlarang atau penenang tekanan stres, dan ragam gaya hidup mewah. Nah, dalam meraih kesenangan, apalagi kesenangan instan, kita tanpa berpikir panjang, mengubah sesuatu keinginan menjadi kebutuhan. Saya yakin, pada keadaan tertentu, terkadang kita tergoda untuk mengonsumsi sesuatu secara berlebihan, sehingga hal-hal yang seharusnya baik, justru dapat berubah menjadi ancaman serius bagi kita. Memang tak ada yang salah dengan beragam keinginan, seperti makanan yang enak dan lezat, menduduki jabatan atau punya kekuasaan pada berbagai tingkatan, berbelanja di berbagai toko dan supermall, memakai pakaian limited edition dan mewah, menonton acara kesukaan kita, punya perhiasan mahal, memiliki ragam alat transportasi terkini, punya barang elektronik super keren, memiliki handphone canggih berbagai merek, dan lain sebagainya. Yang salah itu adalah ketika kita menjadikan hal-hal lahiriah tersebut sebagai sumber kebahagiaan dan membuat kita menjauh dan berpaling dari Tuhan. Sebab, hanya Tuhanlah sumber segala sumber, termasuk segala kebutuhan dan kebahagiaan yang abadi. Sahabat, siapapun orangnya, pasti ingin hidup senang, tak ada yang mau hidup bersusah payah, apalagi sampai menderita. Bahkan kalau perlu, tak usah bersusah payah bekerja, segala sesuatu sudah tersedia. Inilah godaan kenikmatan yang sering menjajah kehidupan kita. Ditambah, pada situasi dan level apapun, orang berlomba-lomba mencari kekuasaan, jabatan dan atau kedudukan, di mana untuk memenuhi hasrat ini, menghalalkan segala cara untuk dapat berkuasa. Jadi, sadar atau tidak, setiap godaan dan bujuk rayu iblis datang dengan menggunakan hal-hal yang menyenangkan, dan jauh dari kesan buruk. Namun, datangnya godaan-godaan iblis tersebut adalah menggunakan hal-hal yang bersifat positif dalam arti menyenangkan hidup. Di zaman now, godaan iblis melalui tebar pesona kehormatan lebih ngeri lagi melanda kita. Lihat saja melalui media sosial yang menyediakan ruang bagi siapa saja untuk tampil dan memamerkan segala sesuatu, dengan harapan agar dipuji dan dihargai oleh banyak orang. Karena, mana ada orang yang tidak mau dipuji dan atau dihargai.
Melalui media sosial ada sebagian dari kita yang dengan sangat mudahnya berbagi aneka berita, informasi atau apapun, tetapi tidak secara jeli mengupas terlebih dahulu tentang isi informasi yang dibagikan. Begitu ada informasi dengan judul menarik, langsung bagi ke teman melalui WhatsApp. Ya lagi-lagi harapannya tidak lain agar supaya mendapatkan pujian, dikenal sebagai orang yang intelek, berpengetahuan luas, menguasai teknologi, dan lain sebagainya. Sahabat, tanpa bermaksud mengkerdilkan iman dan kepercayaan seseorang, kita umat Kristen pun bisa berada dalam kungkungan dan belenggu godaan iblis, ikatan setan atau kuasa roh-roh kegelapan. Ikatan iblis terjadi saat seseorang telah dijajah atau ditekan oleh kuasa gelap, atau juga hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan, yakni berupa dosa kedagingan. Mungkin sebagian dari kita tidak percaya dengan iblis, setan atau adanya ikatan kuasa kegelapan. Namun Alkitab secara jelas menuliskan dalam Efesus 6 ayat 11-19, bahwa ada kuasa kegelapan yang terlibat dalam kehidupan manusia di dunia ini. Kuasa iblis, atau kekuatan, pengaruh dan kendali iblis atas seseorang bisa membuat sakit penyakit, juga bisa menyebabkan tingkah laku yang tidak baik, ketidakmampuan fisik dan pikiran berfungsi secara normal, dan bahkan bisa mempengaruhi orang itu untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dari seluruh penjelasan tentang berbagai godaan iblis di atas, secara umum godaan iblis dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis godaan, yakni, pertama, kenikmatan, kedua, kekuasaan, dan ketiga adalah kehormatan. Untuk melawan godaan iblis di zaman now ini, dan sekaligus agar dapat memerdekakan diri dari belenggu penjajahan iblis, kita para pengikut Yesus Kristus harus tetap mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus berkolaborasi dan tetap tenggelam dalam firman-Nya, agar kita mengenali tiap godaan yang dibungkus rapi dalam model-model penipuan kekinian. Ketika kita menyadari bahwa diri kita telah terperangkap dalam tipu muslihat gaya baru yang ditebar si iblis, kita pun harus segera bertobat dan bertanggung jawab dengan benar, sebagaimana tuntutan Mazmur 37 ayat 23-24. Menyikapi sikap tegas melawan godaan iblis, dan agar merdeka dari jajahan iblis, kita patut mencontoh dan meneladani apa yang telah dilakukan Yesus saat datang pencobaan di padang gurun, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 4 ayat 1-11. Selain itu, nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias, yang mempunyai kuasa untuk membebaskan orang-orang yang tertawan itu ada pada Yesus. Dan kuasa yang sama Ia berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Baca Injil Markus 16 ayat 17. Saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang tersebut akan mengalami kemerdekaan dari dosa dan maut, termasuk di dalamnya adalah ikatan kuasa kegelapan yang sering dimanipulasi oleh iblis dalam wujud kesenangan, kenikmatan, atau nafsu kedagingan duniawi. Iblis mungkin datang menggoda kita dengan cara dan ciri yang sama, misalnya dengan menyodorkan kesempatan yang menggiurkan untuk menjadi orang penting, kaya, atau berkuasa. Persoalannya, apakah kita akan meniru teladan Yesus yang tetap setia, meski ditawari hal-hal yang sangat menggoda? Kita harus ingat bahwa setelah meninggalkan Yesus, iblis mencari kesempatan lain yang tepat. Baca Lukas 4 ayat 13.
Iblis juga tidak akan menyerah dalam menggoda kita, jadi kita harus senantiasa selalu waspada. Sahabat, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita lakukan di zaman now ini, untuk melawan perbuatan dosa, dan memerdekakan diri dari penjajahan iblis di dalam hidup kita. Yang pertama adalah dengan berdoa. Pada Matius 26 ayat 41, secara terang benderang, Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya untuk berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lebih dari itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia ini dalam doa Bapa kami. Maka itu, sangatlah penting buat kita umat Kristen untuk terus berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Seseorang yang tidak rajin berdoa dan tidak rajin meminta bimbingan Tuhan di dalam hidupnya, tidak mungkin punya senjata kuat untuk melawan godaan-godaan iblis. Daging kita memang lemah, tetapi sesungguhnya roh Allah di dalam kita itu kuat. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah kekuatan darinya. Yang kedua adalah membaca kitab suci. Sabda Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Sabda Tuhanlah yang dapat memimpin kita berjalan di jalan kebenaran. Ada banyak dari kita yang ibadah ke gereja setiap minggu, tetapi tidak pernah membaca kitab suci di dalam kesehariannya, dan ini adalah alasan mengapa banyak dari kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa di zaman now ini. Hal ini membuat iman tidak bertumbuh di dalam sabda Tuhan. Jika kita selaku pengikut Kristus tidak membaca kitab suci, maka kita pun tidak akan punya senjata kuat untuk menghadapi godaan yang ditebar iblis ke dunia hingga sekarang ini. Jadi sangat jelas dan tegas bahwa sabda Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita sebagai pengikut setia Kristus. Bagaimana kita dapat mengikuti jalannya Tuhan di dalam hidup kita pada zaman ini, jika kita tidak mendengarkan arahan Allah di dalam keseharian hidup kita? Marilah kita memberi makanan dan minuman jiwa kita dengan menu yang tepat setiap hari, yaitu membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Tuhan, sehingga perang melawan iblis dapat kita menangkan. Yang ketiga adalah dengan bersekutu dalam komunitas yang baik. Sahabat, Alkitab dengan tegas dan terang memberikan petunjuk, yakni, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Baca 2 Korintus 15 ayat 33. Salah satu alasan kita sulit untuk memerdekakan diri dari cengkeraman godaan iblis, dan atau keluar dari perbuatan dosa kita mungkin bersumber dari kelompok bermain, komunitas atau lingkungan kita. Mari kita hidup dalam iman yang baik, dengan cara memilih lingkungan, komunitas dan pergaulan yang mendukung kita untuk ke arah hidup yang lebih baik, supaya hidup kita sesuai tujuan Allah menciptakan kita. Jangan kita pernah menyerah, dan terus melekatkan diri atau melebur kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan selalu dekat dengan kita, dan Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, Dia adalah sumber pengharapan kita, dan Dia adalah sumber kasih sejati di dalam hidup kita. Janganlah pilih dosa dengan ikut arahan iblis, tetapi kita pilih Yesus Sang Juru Selamat kita. Biarkan Tuhan melalui Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ketika kita telah mengundang Tuhan hadir di dalam hidup kita, maka saat telah memutuskan untuk dibebaskan, berdoalah dengan iman, perkatakan dan deklarasikan diri, bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus,
kita telah dimerdekakan dari godaan iblis, perbuatan dosa, dan hidup sebagai hamba kebenaran. Selanjutnya, setelah kita dibebaskan dari penjajahan iblis, izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita berjalan dalam terang firman Tuhan. Jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan, dan kita pun jadi pelayan yang setia melayani Tuhan, gerejanya, serta sesama. Dengan iman teguh mengikuti Kristus, kita akan mengalahkan penjajahan kedagingan duniawi. Artinya, iman tersebut menjadi benteng pertahanan kokoh kita. Baca Ulangan 26 ayat 4-10, dan Roma 10 ayat 8-13. Iming-iming menggiurkan yang ditawarkan iblis tidak akan mempan kalau kita setia ikut teladan Yesus. Semoga kita semakin beriman pada Allah dan berpegang pada firman-Nya, sehingga kita dimampukan mengatasi aneka godaan kesetiaan yang terus ditawarkan oleh iblis dalam kehidupan kita setiap harinya. Merdeka!